Geoffrey Gorer, antropologi Inggris yang juga sahabat baik novelis George Orwell, menjelajahi Nusantara dan Indochina pada tahun 1930-an. Dia membukukan perjalanannya ke Sumatera, Jawa, Bali, Thailand, dan Myanmar dalam Bali and Angkor, A 1930, Pleasure Trip, Looking at Life and Death. Di Sumatera, Gorer membuat catatan tentang tanah Minang dan kehidupan masyarakatnya. Menurut Gorer, masyarakat Minangkabau lebih modern dari masyarakat Batak yang juga dia kunjungi. Masyarakat Minang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat, bahasa, dan budaya Melayu. Orang Minangkabau dinilainya berpenampilan menarik, berbusana indah, dengan tenunan sutra dan warna-warni mengkilat, serta ahli mengolah aneka perkakas dan perhiasan dari perak. Gorer menilai bangunan rumah adat Minang tidaklah semegah rumah adat Batak. Namun, rumah adat Minang sama-sama menggunakan konstruksi rumah panggung seperti rumah adat Batak. Bedanya, dinding di balik balkon rumah Minang lebih tinggi dan berhias dekorasi indah dengan panel warna yang didominasi warna merah dan biru. Lengkungan atap rumah adat dengan rumbia dibangun melengkung, menjulang saling bersusut. Bagian tepian atap menjulang lebih tinggi dibanding lengkungan atap di tengah bangunan. Sementara lengkungan ketiga pada atap bersusun tersebut merupakan atap tambahan yang terkadang menjadi struktur penutup loteng rumah. Namun secara umum, lengkungan ketiga ini adalah ornamen belaka. Mengutip keterangan masyarakat, Geoffrey Gorer menyebut gaya lengkung atap tersebut seperti panggung gajah betina. Bangunan adat dengan atap rumbia umumnya banyak dijumpai di perkampungan. Sementara di wilayah perkotaan, atap rumah, masjid, dan lumbung orang Minang lebih banyak menggunakan bahan seng bergelombang. Atap seng bergelombang merupakan satu dari dua jejak peradaban Eropa yang mencolok mata di ranah Minangkabau. Jejak lainnya adalah lampu penerangan jalan. Atap seng bergelombang sebenarnya terlihat merusak estetika rumah adat Minang. Namun material tersebut murah dan gampang dipasang. Sementara keberadaan lampu penerangan jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pandangan Gorer, sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Asia atau Timur jauh telah memiliki kemampuan dalam produksi busana, pertanian, irigasi, dan literasi. Dalam peri kehidupan masyarakat lokal, kedatangan Eropa lebih bersifat membantu melalui perkakas teknologi modern, layanan kesehatan yang meningkat, usia harapan hidup, pengenalan ragam menu hidangan yang semakin bervariasi, serta budidaya pertanian berskala besar. Namun setelah kedatangan bangsa Eropa, orang Asia harus bekerja lebih keras lagi karena harus membayar aneka pajak yang dibebankan kepada mereka sebagai bangsa negeri jajahan. Meski angka kematian balita di Asia menurun, angka harapan hidup orang Asia jauh lebih rendah. Sebagai contoh, angka harapan hidup di India hanya 23 tahun, bandingkan dengan di Inggris yang mencapai 60 tahun. Sangat kontras. Rendahnya angka harapan hidup bangsa Asia, terutama yang menjadi negeri jajahan, akibat buruknya asupan nutrisi dan kerja rodi yang sungguh berat. Kondisi ini pula yang akhirnya menyebabkan mereka tidak bisa maksimal menggarap lahan pertanian yang menjadi sumber makanan pokok. Hasil panen yang sedikit masih dikurangi untuk membayar berbagai pajak dan upeti. Melihat kondisi tersebut, Gorer mengkritisi etika pembenaran kolonialisme.
Ia mempertanyakan komoditas apa sebetulnya yang dibutuhkan warga dari negeri subtropis atau negeri 4 musim sehingga harus menguasai negeri-negeri tropis di Asia dan Afrika. Dia berpandangan jika saja energi, listrik, selulosa, dan alkohol dimanfaatkan semaksimal mungkin, bangsa barat tidak perlu mengeksploitasi katun, batu bara, dan minyak bumi dari negeri jajahan. Dengan rekayasa ilmiah, bangsa Eropa bisa saja membuat varietas teh dan tembakau yang dapat dibudidayakan di benua mereka sendiri. Semasa itu padi pun sudah bisa dikembangkan di Eropa Selatan. Kecuali tanaman coklat dan kopi, wilayah tropis tidak banyak menghasilkan komoditas yang tidak bisa dikembangkan di dunia barat. Keserakan pemodal barat untuk meraih keuntungan secara cepat dan murah membuat eksploitasi tanah jajahan terus berlanjut. Keuntungan agrobisnis Eropa di negeri jajahan didapat dari penderitaan banyak manusia yang menjadi bawahan. Di sisi lain, langkah lepas negeri koloni atau memberikan home rule, pemerintahan mandiri, bukan menjadi jawaban persoalan, melainkan lebih mirip upaya cuci tangan. Masyarakat negeri jajahan sudah demikian tercengkram oleh eksploitasi penjajah Eropa, sehingga jika diberi kebebasan pun hanya akan menggantikan tuan putih dengan penjajah bangsa sendiri. Gorer mencontohkan situasi kerja dan eksploitasi di pabrik katun asli India menjadi bukti eksploitasi sesama anak negeri. Dia tidak setuju dengan pandangan Partai Buruh di Inggris bahwa memberikan hak pilih adalah solusi bagi rakyat di negeri jajahan. Dia juga tidak setuju pada gagasan komunisme yang menyatakan semua bangsa harus melalui periode penderitaan. Kaum pekerja dieksploitasi kaum pemodal sebelum memicu bangkitnya warga miskin. Dirinya menilai perbaikan nasib masyarakat tidak semata diberikan atau datang dari inisiatif kaum penguasa. Pandangan itu dipadukannya dengan informasi yang diperolehnya dari sumber Belanda tentang masyarakat Minangkabau. Disebutkan orang Minangkabau menentang eksploitasi kolonial di wilayahnya. Menurut sumber tersebut, kota Fort de Kock atau kini Bukit Tinggi disebut sebagai pusat perlawanan kaum komunis. Meski demikian, Gorer meragukan informasi itu karena menilai masyarakat Minangkabau sangat berpegang pada ajaran Islam. Ia menduga kesalahan ini akibat kaum penjajah Eropa di wilayah koloni sebelah timur, terusan Suez, menilai semua ujaran di luar pembacaan doa para penggiat Islam adalah tindakan atau persekongkolan komunis. Gorer menyayangkan kaum penjajah yang tidak mempelajari apa itu komunisme sehingga tidak mengetahui ideologi apa yang dilawan agar tidak mencampur adukan atau menuding aktivis keagamaan sebagai kaum komunis. Hanya karena rakyat jajahan melakukan apa yang tidak disukai penjajah, mereka serta-merta dicap komunis.